Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai manajemen integrasi proyek ya di mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Jadi project integration management atau manajemen integrasi proyek ini adalah knowledge area pertama ya. Jadi ada 9 knowledge area yang akan kita pelajari berdasarkan PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Ini ada 9 knowledge area, dan yang pertama itu adalah project integration, di mana project integration ini adalah langkah awal untuk merangkum seluruh knowledge area yang ada di dalam manajemen proyek. Jadi intinya itu tidak ada dua proyek yang persis sama ya, baik itu hasil, anggaran, kemudian timelinenya. Nah, untuk memastikan bahwa semua proyek itu memenuhi persyaratan dan tujuan, itu kita menggunakan integrasi proyek sebagai praktek standar ya. Jadi manajemen integrasi proyek ini meliputi mengkoordinasikan ya, semua elemen proyek, kemudian memberikan tugas dan mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat, hingga berkomunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Kita mengambil pendekatan holistis atau pendekatan menyeluruh ya untuk mengelola proyek, dan interdependensinya atau ketidaktergantungannya memungkinkan Anda untuk mengeksekusi proyek sambil tetap mengingat gambaran besar atau big picture dari proyek tersebut. Jadi yang dimaksud dengan manajemen integrasi proyek yang baik itu jika proyek itu meliputi bagaimana mengkoordinasikan semua elemen-elemen yang ada dalam proyek, termasuk koordinasi tugas, sumber daya, stakeholder, dan juga ujung-ujungnya hasil akhirnya ya. Jadi di sini tujuan manajemen integrasi proyek itu adalah memastikan bahwa proses itu berjalan secara efisien dan mencapai goal atau target yang ditentukan. Seorang manajer proyek itu harus bisa mengkoordinasikan seluruh manajemen knowledge area lainnya ya sepanjang siklus proyek. Jadi dari 9 itu 8 itu harus betul-betul dikoordinasikan dalam manajemen integrasi proyek. Jadi banyak manajer proyek pemula itu sulit melihat gambaran besar ya, gambaran besar atau big picture dari suatu proyek ya, dan hanya ingin fokus pada detail yang sangat banyak. Padahal manajemen integrasi proyek atau melihat proyek secara luas itu sama saja dengan kita melihat proyek itu dari awal sampai akhir. Ya. Di sini kita berikan contoh manajemen integrasi proyek ya. Jadi saat ada interaksi antara proses kerja dengan tim yang berbeda, dan saat proyek memiliki sejumlah tujuan yang mendesak, atau ada terjadi konflik penjadwalan, manajemen integrasi proyek ini akan membantu Anda membuat pertukaran ya, biaya atau jadwal yang memungkinkan tim itu menyelesaikan proyek dan memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan. Jadi misalnya tim pemasaran butuh data dari tim penjualan untuk membuat laporan bagi pemangku kepentingan. Manajemen integrasi proyek digunakan memastikan data dari tim penjualan itu diserahkan dengan benar. Jadi harus ada kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi ya antara tim pemasaran dan juga tim penjualan sehingga proyek bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada 7 langkah yang harus dilakukan dalam manajemen integrasi proyek ya. Jadi yang pertama itu membuat project charter atau kesepakatan project, kemudian membangun project management plan, kemudian mendirect dan mengatur atau mengelola tugas-tugas proyek ya. Jadi mengarahkan dan mengelola tugas-tugas proyek, kemudian mengelola pengetahuan proyek atau project knowledge, memonitor dan mengontrol tugas-tugas proyek, kemudian melakukan integrasi pengendalian perubahan ya jika ada perubahan yang terjadi, dan terakhir kita close out the project atau kita menutup suatu project. Penjelasannya di sini ya yang lebih lengkap. Jadi yang pertama buat project charter ya, kalau kita terjemahkan itu kayak piagam proyek.
Jadi ini adalah dokumen singkat yang intinya itu summary atau ikhtisarnya dari proyek. Jadi kita mengidentifikasi manajer proyek serta pemangku kepentingan utama ya, di mana itu meliputi cakupan atau skop proyek, tujuan apa dari proyek, hasil akhirnya seperti apa. Di situ juga ada tim proyek yang kita bentuk beserta dengan manajer proyeknya. Ada resiko proyek yang kita sudah pikirkan, ada manfaat atau laba atau investasi yang masuk dalam proyek, kemudian anggaran yang direncanakan, dan kasus-kasus bisnis yang akan terjadi di dalam proyek tersebut ya. Jadi project charter ini bertindak sebagai dasar yang memungkinkan kita untuk mulai merencanakan proyek lebih lanjut. Jadi piagam ini juga membantu kita mendapatkan persetujuan yang memungkinkan Anda terus berlanjut dengan cepat dan otomatis dan masuk ke dalam lingkup proyek atau skop proyek. Ada template project charter di sini ya, di mana isinya itu ada nama proyek ya, pastikan namanya itu bisa menggambarkan keseluruhan dari proyek. Kemudian ada manajer proyek, jadi siapa titik kontak dari proyek ini, siapa pemimpin proyek ini. Ada tanggal revisi proyek, jadi ada cara project charter ini ada tanggalnya ya, pada saat kapan dia ditandatangani dan kapan nanti disepakati untuk berakhir. Kemudian maksud dan tujuan proyek ya, untuk apa kita mengerjakan proyek ini dan hasilnya seperti apa. Cakupan atau skop proyek ini batasan-batasannya ya, karena sudah sering saya katakan kalau kita mengelola proyek itu ada batasnya ya, tidak mungkin proyek itu bisa jalan selama 5 tahun ya, biasanya dia 1 tahun. Tidak, proyek itu bisa sampai puluhan tahun, tidak, itu harus ada pembatasan waktunya, termasuk batasan anggarannya ya, dan lain-lain. Kemudian dalam project charter juga ada tim proyek, jadi selain manajer proyek ada timnya. Kemudian ada sumber daya, jadi sumber daya ini bukan cuma manusia, tapi ada juga sumber daya alat, perangkat, atau software barangkali. Kemudian ada stakeholder atau pemangku kepentingan, dan juga ada sponsor yang memberi persetujuan dan juga yang memastikan bahwa dana kita ada untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, ini yang bagian kedua, ini membangun rencana manajemen proyek. Jadi di project charter itu kita mulai mengembangkan rencana proyek yang lebih detail ya, yang menentukan dokumen cakupannya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, lini masa atau timeline-nya seperti apa, milestone-nya bagaimana, seperti apa akhir dari proyek, dan alat ukur apa untuk mengevaluasi proyek ini sukses atau tidak. Kemudian rencana proyek juga digunakan untuk mengarahkan eksekusi proyek supaya memenuhi keseluruhan persyaratan dan tujuan dari proyek. Nah, ada pun langkah-langkah untuk membuat manajemen perencanaan proyek. Yang pertama ya, kita harus ngobrol dengan stakeholder, apalagi sama sponsor ya, untuk menetapkan persyaratan dan seperti apa yang mereka inginkan, termasuk menentukan tujuan dari proyek. Kemudian yang kedua, tentukan cakupan proyek, scope, lingkup dari proyek. Jadi misalnya proyek pengadaan ya, pastikan lingkupnya hanya pengadaan misalnya. Pengadaan apa? Pengadaan laptop, pastikan hanya ada di pengadaan laptop. Jangan setelah pengadaan laptop kemudian muncul lagi pengadaan server, pengadaan printer dan sebagainya ya. Jadi cakupannya itu harus betul-betul sudah dibatasi. Buat work breakdown structure ya. Jadi pekerjaan itu kadang-kadang ada pekerjaan besar, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang bisa disubkan atau didelegasikan ya, dengan menugaskan tim kita atau sumber daya manusia yang kita punya. Jangan lupa kita juga di sini membuat jadwal proyek ya. Jadwal proyek inilah nanti yang menjadi acuan kita dalam melakukan eksekusi atau menjalankan proyek. Lakukan penilaian resiko ya, dan bikin rencana cadangan ya. Backup plan itu harus ada, jangan sampai ada gangguan-gangguan proyek yang kita tidak siap untuk mengantisipasinya. Kemudian buat dasar ukuran kinerja ya, untuk menilai kinerja proyek. Jadi kita mengontrol, mengevaluasi sumber daya manusia kita. Apakah target-target pekerjaan yang diberikan sama dia itu sejalan dengan yang kita rencanakan ya. Apakah kita tidak terlalu
over ekspektasi sama dia ya, jangan sampai wah ini barangkali dia programmer jago padahal cara kerja programmingnya dia sangat lambat misalnya. Kemudian kembangkan rencana tambahan ya untuk hal berikut, misalnya apakah ada perubahan di scope, di anggaran, manajemen sumber daya, manajemen perubahan ya, manajemen stakeholder, dan manajemen resiko. Nah ini semua yang akan kita pelajari di belakang ya, di belakang dari materi manajemen proyek teknologi informasi. Nah bagian ketiga, arahkan dan kelola pekerjaan proyek. Jadi fase selanjutnya adalah kita eksekusi ya, di mana manajer proyek bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan, kemudian harus bisa mengarahkan tim proyek, bikin rapat dengan tim dan juga bikin rapat dengan stakeholder. Kemudian nanti dia harus melacak, mengontrol, mengevaluasi bagaimana kemajuan dari proyek. Jadi fase ini memastikan tugas dilaksanakan secara efektif sesuai rencana proyek dan dokumen scope proyek. Nah, berikutnya adalah mengelola knowledge proyek ya, atau pengetahuan proyek. Jadi ini merujuk pada proses menggunakan informasi yang ada atau memperoleh pengetahuan tambahan untuk mencapai goal proyek atau tujuan proyek. Di sini juga kita memastikan anggota tim memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil akhir yang diperlukan. Di sini pengetahuan dan keahlian yang Anda peroleh dalam langkah-langkah ini itu akan berkontribusi pada keseluruhan body of knowledge ya, yang berguna bagi upaya strategis proyek-proyek di masa depan. Bagian kelima, pantau dan kontrol pekerjaan ya. Jadi seperti juga dari metode manajemen proyek, pasti ada pemantauan atau monitoring ya, dan juga mengontrol pekerjaan proyek. Karena ini pekerjaan saling terhubung dan juga ada pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan lain selesai baru pekerjaan itu dimulai. Nah ini harus diatur sedemikian rupa. Kalau ada yang bisa dikerjakan secara paralel ya diparalelkan. Kalau memang harus bekerja secara serial ya apa boleh buat kita kerja serial ya. Jadi kalau kerja paralel itu bisa menghemat waktu ya. Jadi langkah-langkah ini juga bertujuan menjaga proyek itu sesuai on plan ya. Jadi on plan, on budget, on time ya. Jadi selalu kita pastikan sesuai rencana, sesuai budgetnya, dan sesuai waktunya. Karena kalau ada yang mundur salah satu ini biasanya akan meningkat semuanya ya. Budget bisa over, waktu bisa over, rencana juga bisa over ya. Teknik umum untuk mengukur kinerja adalah melakukan earned value analysis ya. Jadi ini ada nanti tekniknya akan kita pelajari di bagian analisis ini ya, di bagian scope proyek ya. Jadi perubahan proyek itu perlu dilakukan. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan waktu proyek itu minta ada perubahan. Jadi seperti misalnya pengadaan komputer tiba-tiba minta server ya, itu perlu biasa ada perubahan. Perubahan kayak gitu harus dibicarakan sama stakeholder. Karena kalau tidak, itu menambah server itu biayanya besar ya. Tidak bisa kita dari komputer biasa kemudian kita semudah menambahkan satu komputer, tidak, karena harganya mahal. Jadi perlu dibicarakan sama sponsor atau stakeholder. Dan ini juga kita ingin memastikan bahwa semua sudah sesuai rencana untuk penyelesaian proyek ini. Nah, pendekatan yang kita lakukan dalam memantau atau mengontrol pekerjaan itu ada 3 ya. Ada namanya tindakan preventif atau pencegahan ya, supaya resiko proyek ini kecil ya. Jadi kalau seperti misalnya resiko proyek ada yang sakit atau apa ya, pastikan bahwa staf kita atau tim kita bekerja di waktu yang wajar ya, di waktu kerja. Jangan kita terlalu sering kasih begadang, nanti dia sakit justru lebih parah lagi pekerjaan. Nah ada juga tindakan korektif ya. Kalau preventif itu tindakan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Kalau korektif ini pada saat pekerjaan berjalan ya, kemudian ada yang salah atau ada kinerja proyek yang tidak sesuai, itu kita bisa lakukan koreksi ya, koreksi kepada orangnya atau koreksi kepada timnya ya, atau juga koreksi di level stakeholder.
Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, maka kita lakukan perbaikan, ya. Kita mengganti apa yang kurang, kalau termasuk sumber daya manusia, kalau ada yang kurang ya kita gantikan, ya. Nah, kemudian kontrol perubahan itu harus dilakukan secara terintegrasi, ya. Jadi itu sebabnya kita harus bisa melihat gambaran besar, ya, big picture-nya, karena integrasi itu hanya mampu kita lihat kalau kita mengetahui gambaran besar dari suatu sistem, ya. Inilah alasan permintaan perubahan. Nah, ini juga kalau ada perubahan, ini bisa kita pastikan bahwa jangan sampai perubahan itu merombak total proyek kita, ya. Jadi jangan sampai melampaui scope dari pekerjaan itu. Oke. Nah, ini contoh perubahan, kontrol perubahan terintegrasi, ya. Jadi jika misalnya di sini klien minta aset tambahan sehingga Anda perlu mengevaluasi tingkat dampaknya pada proyek. Ada lock control, ya. Jadi karena kayak kartu kontrol, ya, ditaruh di sistem. Ini lock control perubahan, ya. Kalau misalnya dalam perjalanan proyek harus ada yang berubah, itu harus kita siapkan catatannya dan dokumentasikan semua, termasuk apakah perubahan itu disetujui atau perubahan yang tidak disetujui, itu harus tercatat semua, ya. Sehingga ini nanti bisa dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap proyek. Nah, yang berikutnya adalah mengakhiri proyek. Jadi setelah kita mengawasi, mengontrol, mengeksekusi, ya, pekerjaan selesai, maka dan semua apa yang kita kerjakan sudah disepakati dengan klien, maka saatnya kita mengakhiri proyek, ya. Kita bikin rapat terakhir dengan pemangku kepentingan termasuk dengan sponsor, laporkan semua ke kegiatan kita, serahkan dokumentasinya, lakukan tinjauan resmi, kemudian kita mengakhiri kontrak, kemudian menyimpan semua dokumen-dokumen untuk dipakai di proyek berikutnya. Nah, pengakhiran proyek ini tujuannya adalah sebagai referensi untuk upaya di masa depan, supaya setiap anggota tim memperoleh wawasan bagaimana caranya melakukan peningkatan manajemen integrasi proyek. Nah, ini dalam implementasi manajemen integrasi proyek, manajer proyek ini perlu benar-benar memahami setiap faktor yang saling mempengaruhi. Jadi di sini ada 3 faktor, ya: proses, fase, dan output. Manajemen proyek terintegrasi secara khusus melibatkan proses, fase, dan hasil, ya, atau output yang terus dilacak. Jadi kalau kalian lihat gambarnya di sini, gambar itu ada proses dibilang sebagai develop project charter. Ini ada di fase inisiasi, fase awal. Outputnya project charter, ya. Kemudian di sini kita membuat scope, lingkup, dan perencanaan, masuk di fase planning. Hasilnya adalah project management plan, ya. Kemudian di proses ada direct and manage project work. Ini merupakan eksekusi. Hasilnya adalah hasil project atau deliverable project, outputnya. Monitor project task, ini monitoring dan kontrol, ya. Outputnya itu perubahan jika ada permintaan perubahan dan update status. Kemudian proses terakhir adalah close out the project. Ini adalah fase penutupan, dan ini disinilah kita menyampaikan final product, ya, atau hasil akhir dari produk yang kita bikin. Nah, dalam proses implementasi juga kita harus minta manajer proyek memantau manajemen proyek terintegrasi, ya. Jadi jadwal, biaya, hasil, risiko, tujuan proyek, sumber daya, itu harus dipantau oleh seorang manajer proyek. Dan selalu kita melakukan pelacakan waktu secara teliti, ya. Ada kalender yang kita harus siapkan, ya. Kemudian kita harus bentuk tim proyek yang komprehensif, yang lengkap. Ada programmernya misalnya, ada analisnya misalnya, ada manajer proyeknya, ada bagian keuangannya, ya, ada bagian procurementnya atau pengadaan, ya. Ini timnya harus betul-betul bisa mengcover seluruh pekerjaan yang ada. Kemudian untuk menghemat waktu kita gunakan template. Jadi sekarang template proyek itu banyak, ya. Kita tinggal cari di internet. Di sini ada beberapa template yang digunakan, ya. Nah, ini contoh time plan, ya. Template, ada template untuk
human resource dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini berkolaborasilah dengan alat komunikasi tim ya. Jadi komunikasi ini penting, rapat-rapat itu penting ya. Kita juga menggunakan alat komunikasi tim. Jadi kita bikin kalau sekarang sih bikin grup WA dan sebagainya ya, supaya bukan cuma itu, kita juga mengkolaborasikan misalnya dengan Google Drive ya, masalah dokumen-dokumen itu semua penting untuk dikolaborasikan. Nah, bagian akhir ini kita jelaskan kenapa ini manajemen integrasi proyek ini penting untuk memberikan koordinasi dan organisasi selama proyek berlangsung ya. Kemudian memastikan semua orang memahami tanggung jawabnya, kemudian menjaga agar proyek tetap sesuai rencana, kemudian mempertahankan komunikasi yang lancar dengan pemangku kepentingan, stakeholder atau sponsor, membuat keputusan yang lebih jelas, kemudian berikan hasil dengan manajemen integrasi proyek. Saya kira demikian untuk materi hari ini. Kalian bisa mengambil video ini, mendownload video ini, saya akan kasih linknya di YouTube. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.